Pernah juga saya menemani beliau ke bandara. Di tengah situ perjalanan saya harus membaca Quran. Saya menemani beliau ke rumah sakit. Saya juga harus baca Quran. Menunggu beliau di tempat nunggu tiket, saya juga harus baca Quran dengan beliau. Kalau khusus untuk halaqah Quran gimana? Kalau halaqah Quran, jadi halaqah Quran di Saudi itu diatur oleh Jam'iyah Tahfidzul Quran. Jadi sudah ada Jam'iyah Tahfidzul Quran di setiap daerah. Apa Jam'iyah Tahfidzul Quran? Yaitu yayasan untuk menghafal Al-Quran. Intinya seperti itu. Nah, yayasan ini terpusat gitu. Jadi punya cabang-cabang di Taif ada, di Madinah ada, di Riyadh juga ada. Nanti di Riyadh ini, Riyadh kan besar. Nah, di setiap kecamatan kita bilang kelurahan itu ada yayasan tahfidz Quran daerah ini. Masing-masing punya lah. Kita di kampus, di masjid itu kita juga ada. Iya, di halaqah di Sakan ya. Ada halaqah Qurannya. Jadi halaqah Quran yang rutin tiap hari. Itu kalau siapa pengajar atau semacam ustadznya ya, itu kalau kita yang di asrama ya dari teman-teman biasanya. Jadi mereka membuka pendaftaran ya. Siapa yang menjadi ustadz? Ada syaratnya. Oh ya, ada mereka buka ini pendaftaran. Sama ya. Registrasi lowongan kerja untuk menjadi pengajar. Ya, muhafidnya. Begitu. Itu yang saya pernah ikuti di asrama ya, dengan dari pengajar saya waktu itu orang Afghanistan. Masya Allah, sudah lulus beliaunya, sudah pulang. Jadi dari Afghanistan juga maksudnya. Beliau, ya alhamdulillah. Jadi kita disimak gitu. Cuman masalahnya, Masya Allah, ramai. Dan Masya Allah di sini. Waktunya 3 loh. Senior kita yang bagus hafalan Qurannya itu dari jurusan umum loh. Bener gak sih? Saya banyak yang dari jurusan umum kan, yang dari engineering. Bahkan imam masjid kita juga. Kalau itu ini, jadi kalau masalah ini itu karena orang-orang Yaman ya. Ya, orang-orang Yaman. Ya wajar lah. Wajar, mereka jurusannya handasa, engineering. Iya, dari handasa, hafal Quran mungkin. Masya Allah. Dan di jurusan umum lagi. Jurusan umum. Kalau kembali lagi kepada halaqah Quran tadi, ada juga yang orang Yaman yang jurusan umum juga, saya Sami itu ya. Salah satu pengajarnya ada beliau. Juga kadang halaqah Quran di asrama ini mereka juga punya program selain menghafal Al-Quran. Jadi seperti belajar tajwid. Itu pernah ada chef dari Yordan misalnya, mahasiswa S2 atau S3 itu waktu mengadakan daurah program belajar itu, dan ada yang lain juga. Jadi seperti itu yang di asrama. Kalau khusus yang talaki gimana? Nah, kalau yang talaki itu jadi begini, di luar itu ada juga menawarkan program talaki khusus dengan syekh gitu ya. Seperti yang terkenal di Makroah Jami' Malik Khalid, ini yang paling dekat dengan asrama kita. Saya tidak ngomong karena jauh ya. Kalau yang dekat itu ya itu. Nah, ada syekh-syekhnya juga kan ya. Tapi kalau untuk talaki, untuk yang seperti itu biasanya untuk tujuan pengambilan ijazah sanad sanad Quran. Jadi mungkin harus sudah hafal dulu. Nah, kalau saya waktu itu saya pernah talaki dengan salah seorang syekh. Beliau berasal dari Hail. Beliau dosen di kampus. Jadi yang beliau ngajar Al-Quran kan? Ngajar saya tahun 2016. Ya. Saya semester 3 tadi. Tahun 2015. Saya semester 3 sebenarnya. Saya lupa antara 2015 atau 2016 ya. 2015 ya kan. Itu ketika beliau mengajar saya, beliau ngetes hafalan saya di kelas. Ya sudah, saya baca. Ya sudah. Setelah itu kok saya ngomong Syekh, kalau saya mau belajar dengan langsung sama itu bagaimana? Teraki, saya tidak mengerti waktu itu kalau beliau itu punya qiraat ashr. Iya. Saya nggak ngerti kalau beliau ini alim di situ ya. Saya kira beliau dosen biasa saja. Tapi subhanallah, beliau mau dan saya disuruh datang ke masjid dekat rumah beliau. Akhirnya saya naik sepeda ke masjidnya.
setiap hari habis subuh, habis sholat subuh waktu itu saya bertiga dengan teman saya. Namun tahun kedua saya belajar saya sendiri saja karena dua itu sudah tidak lagi, ada yang sudah lulus. Jadi saya saja dengan beliau, saya masih karena beliau ketat ya, jadi nggak boleh salah, nggak boleh lupa kalau mau store gitu ya. Dan banyak hal beliau memberikan faedah masalah tafsir, ya kan, gharibul Quran dan ilmu Quran. Artinya beliau bukan hanya sekedar menjadi tempat store hafalan, iya kan, tapi juga memberikan banyak faedah-faedah. Iya betul. Faedah yang lain selain hanya sekedar store, bukan hanya store selesai gitu kan. Betul. Beliau betul-betul membimbing dari sisi-sisi yang lain, bahkan dia mendukung segeruhia pengembangan. Betul. Jadi semacam ada pengontrolan. Tidak hanya menjadi guru saja, tapi beliau juga mendidik saya. Saya juga pernah ke rumah beliau di HI, karena beliau sekarang sudah nggak lagi di. Artinya itu menunjukkan bahwa memang bisa sangat dekat gitu kan. Sangat dekat dengan saya. Saya ke rumah beliau, saya baca di situ. Bahkan itu menginap kan? Saya tinggal di maktabahnya beliau, di perpustakaannya beliau. Saya tidur di sana, saya baca di sana selama beberapa hari, kemudian saya balik ke Riyadh gitu kan. Beliau menanggung semuanya. Saya naik kereta api, dan itu pertama kali saya naik kereta api di Saudi Arabia gitu kan. Ya karena kenapa? Saya maksudnya mengakui beliau betul-betul sebagai guru yang bisa dekat dengan mahasiswanya, karena waktu beliau ngajar kita di fakultas kan, beliau juga yang ngajar kami di fakultas kan, mengajar Al-Quran. Beliau itu ya tidak hanya sekedar mengajar kan, setelah hafalan formal kan di kelas, tapi beliau meminta langsung mahasiswa untuk istilahnya mau melanjutkan setelah hafalan, bukan hanya target kelas. Kan di kelas kan ada target, tapi beliau mengatakan kalau yang mau, dan seharusnya Al-Quran itu nggak hanya target kelas formalitas kan, dan itu yang ditekankan bahwa Quran itu bukan formalitas, bisa langsung datang harus ke masjid, dan itu ada penilaian tersendiri gitu dari sang dosen. Jadi alhamdulillah ketika saya bisa belajar dengan beliau, itu adalah sebuah kenikmatan. Saya bilang saya tidak mencari ijazah dalam arti sanad atau apa, tapi beliau menawarkan. Saya tidak mencari itu, saya ingin hafalan saya itu mungkin benar, dan beliau benar-benar memerhatikan tajwidnya. Beliau mengajari saya, bahkan kalau saya tidak paham itu saya harus baca dulu tafsirnya begitu ya. Bahkan ada PR yang beliau berikan kepada saya. Jadi benar-benar Masya Allah sekali pengalaman yang begitu berharga, yang bisa kalau ke depan saya menjadi guru itu bisa saya praktekkan gitu kan, karena beliau mengajarkan saya seperti itu. Bagaimana dengan dan banyak lagi beliau mengajak saya untuk safar bersama, Pak. Masya Allah. Saya pernah safar bersama dengan beliau, itu berpergian keluar kota, menemani beliau. Bahkan saya di perjalanan membaca hafalan saya, dan beliau juga gantian gitu. Dalam waktu 5 jam itu. Pernah juga saya menemani beliau ke bandara. Di tengah situ perjalanan saya harus membaca Quran. Saya menemani beliau ke rumah sakit. Saya juga harus baca Quran. Menunggu beliau di tempat nunggu tiket, saya juga harus baca Quran dengan beliau. Masya Allah. Bagaimana dengan program selain talak? Kita kan ada halaqah sakan, ada program talaki, kemudian bagaimana dengan program daurah Quran yang khusus daurah khusus untuk mungkin daurah menghafal Al-Quran, mungkin ada yang musim panas atau daurah yang lain yang mungkin bisa di-share. Jadi kalau selain halaqah Quran, ada juga daurah menghafal Al-Quran yang musiman tadi itu, yang musim panas atau musim dingin ya, waktu libur lah kita bilang. Itu ada di Riyadh, ada di kota lain, ada yang terkenal itu di Taif. Dan saya pernah ikut di Taif. Jadi di Taif itu pengalaman saya ikut daurah Al-Quran, menghafal. Banyak kelasnya, ada 5 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz, 30 juz gitu ya. Tergantung berapa lah yang kita pilih. Khusus mengambil sanad. Ya. Tapi waktu itu minimal itu 5 juz ingat saya. Kemudian ya saya ikut, itu durasinya waktu itu sampai 50 hari ya. 50 sampai 60 hari daurah menghafal Al-Quran. Dan Masya Allah banyak sekali faedah yang saya dapatkan di situ. Guru saya orang Mesir kalau nggak salah, dengan satu guru saya menghafal setiap hari itu dalam waktu 40 hari lah. Jadi nggak ada batasan waktu itu ya. Mereka ngasih program, nih programnya dari tanggal segini sampai tanggal segini. Yang selesai
10 juz, ada yang selesai 30 juz itu 1 minggu selesai, ya sudah selesai pulang, kayak gitu. Tapi kan target gitu ya. Itu dulu ya, itu tahun 2014. Karena sekarang kan itu dulu Ramadan masih bulan apa ya, bulan Juli. Jadi waktu libur itu masih ada waktu, ya kan? Ramadan masih bulan Juli atau Agustus, jadi musim libur apa masih ada waktu. Tapi kalau sekarang ini mereka mengadakannya setelah Ramadan, sebagian besar di waktu sebelum pandemi ya. Kalau tahun ini saya tidak tahu apakah ada atau tidak karena kita sedang pandemi corona ini. Semoga Allah mengangkat bala ini. Iya, sepertinya kalau sekarang nggak tahu. Tapi diganti dengan online mungkin. Oh iya, sekarang rata-rata online. Iya. Nah, dauro-dauro itu ketika dulu sebelum Ramadan, sekarang jadi setelah Ramadan, ini masalah juga bagi beberapa pelajar kita. Karena kenapa? Sebagian besar kita itu Ramadan pulang ke Indonesia. Iya. Pulang ke Indonesia, jadi mungkin ya kalau yang mau datang setelah Ramadan ya tafadhol gitu ya. Gitu. Kalau saya alhamdulillah waktu itu saya masih sebelum Ramadan, jadi saya ikut Ramadan 10 hari di sini, kemudian saya pulang ke Indonesia. Jadi artinya dauro-dauro ini tetap bisa di musim panas ini bisa tetap diikuti dan bisa tetap bisa pulang kampung. Artinya walaupun ikut daurah menghafal Al-Quran tidak bisa tetap tidak mengorbankan pulang kampung, tetap bisa pulang kampung, tinggal mengatur ya sedikit aja lah jadwal liburnya ya diatur aja gitu. Dan itu menarik Bang. Jadi daurah-daurah seperti ini, baik daurah Quran maupun daurah ilmiah syariah. Kalau nggak mau bukan daurah Al-Quran, ikut daurah ilmiah juga ada. Itu juga ada. Nah, yang unik lagi itu ada budaya di sini. Jadi pertama kayak kita dikasih uang, kasih semacam penyemangat. Kita ini kalau ikut daurah ilmiah, daurah syariah, daurah Al-Quran itu gratis. Gratis, dibiayai makanannya. Gratis. Nah, dikasih makan. Ada makannya lengkap, Masya Allah. Kita juga dikasih penyemangat, kadang ada uang hadiah berupa buku ataupun uang yang bisa jawab pertanyaan, kuis-kuisnya seperti itu. Atau semua dikasih, tinggal menghafal saja seperti yang saya alami begitu. Alhamdulillah waktu itu seperti itu. Masya Allah. Nggak terasa nih kita sudah 1 jam lebih ngobrol. Sebenarnya ada satu panjang bagian lagi sudah nih. Hampir 1,5 jam. Ada satu bagian lagi nih yang apa itu? Tentang daurah tadribiyah. Ya mungkin nantilah kita akan ngobrol masalah itu. Insya Allah teman-teman akan ngobrol masalah daurah tadribiyah karena pasti mungkin teman-teman kesempatan lain insya Allah mahasiswa yang lain kita masih banyak insya Allah. Cuman sedikit aja. Satu. Jadi kita ini kan sebagai pelajar itu nggak hanya belajar agama saja, tapi kita butuh belajar training, belajar maharot skill ya. Nah diantaranya itu secara ringkas ya saya jelaskan. Di Riyadh khususnya di kampus kita King Saud itu menyediakan itu. Tinggal kita harus bisa membagi waktu kita dengan baik gitu ya. Antara belajar ilmu agama dan juga pembekalan skill yang akan kita butuhkan di Indonesia. Bagaimana manajemen organisasi, manajemen kegiatan, juga bagaimana berpidato yang baik, menulis CV dan seterusnya. Dan itu ada. Insya Allah kita akan ngobrolin sama Ketua PP Riyadh juga program-program yang sifatnya program pelatihan, karena kan sifatnya biasanya program pelatihan seperti ini kerjasamanya juga dengan PPMI Riyadh, dengan program-program misalnya mahasiswa Asia Tenggara. Insya Allah kita akan ngobrolin bersama mungkin nanti Ketua PPMI Riyadh atau dari teman-teman yang dari jurusan lain yang memang juga sering ikut program-program pelatihan. Insya Allah jazakallah khair, Masya Allah Bang. Nggak terasa ini sudah hampir 1,5 jam obrolan kita, cukup panjang dan Masya Allah mudah-mudahan bermanfaat ini. Insya Allah. Teman-teman walaupun kita sebenarnya sudah sering ya ngobrolin ini, tapi menurut saya teman-teman ini penting untuk jadi rujukan lah, referensi lah, mungkin bisa menambah referensi bagi mereka yang mau atau mungkin mahasiswa di Indonesia yang belum tahu bagaimana sebenarnya kota Riyadh itu, yang hanya mengetahui ibu kota itu keras gitu. Tidak tahu sisi-sisi lain bahwa ternyata nggak semua
kota Riyadh itu seperti yang dibayangkan, bahwa seperti ibu kota. Memang kalau terkait ini ya, ingin ikut kajian-kajian gitu, memang idealnya kita punya kendaraan sih. Kita punya kendaraan karena transportasi mahal. Cuma alhamdulillah kita masih dibantu oleh alhamdulillah. kampus. Artinya gini lah, kalau misalnya kita sudah berniat, berazam, dan memang punya kayak sudah tahu apa target kita, tujuan kita sudah jelas, kita mau hadiri ulama yang mana, bidang apa yang kita mau tekuni, insya Allah pasti kendala itu pasti itu kita akan berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Baik, mungkin demikian yang kita bisa obrolin. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu Nabi Muhammad wa alihi wasallam. Kita tutup dengan ini ya. Baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.